Assalamualaikum warahmatullahi. Geli aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kan, kita ketemu lagi. Jadi pada video saya yang sebelumnya yang membahas soal pisau lipat, mungkin kalian bisa cek di kolom deskripsi, nanti saya akan sertakan linknya. Itu ada beberapa orang yang request minta carikan pisau yang katanya yang sama praktisnya tapi utuh, nggak lipat-lipatan atau lebih seperti pisau beneran gitu. Nah, jadi berdasarkan itu, jadi kita ceklah di toko-toko online dan akhirnya kita menemukan sebuah pisau yang lumayan murah dan meyakinkan juga untuk kualitasnya. Jadi akhirnya kita membeli dan inilah dia barangnya. Jadi daripada lama-lama, yuk kita lihat dan kita bahas seperti apa pisaunya. Nah, jadi sekedar info, ini pisaunya saya beli di salah satu marketplace online dengan harga yang cukup murah ya, sekitar 50 ribuan. Tapi ada satu kejadian hal yang menarik di proses pembelian pisau ini. Dan ngomong-ngomong, pisau ini sudah saya bongkar ya sebelumnya ya. Jadi saya akan tunjukkan langsung. Nah, kira-kira seperti ini pisaunya kan. Nah, jadi kalau kalian penasaran dengan omongan saya tadi yang mengatakan bahwasannya pisaunya ini ada kejadian menarik. Jadi sebenarnya yang saya pesan itu bukanlah pisau ini ya, melainkan ada pisau lain, nanti saya akan tampilkan gambarnya. Dan harganya pun cenderung yang saya beli itu 50.000 dan gratis ongkir tentu saja. Jadi pisau yang saya beli itu cenderung lebih pendek dari ini kan. Ini kan agak lumayan nih panjang ya. Kalau saya ukur sekitar 25 sentian. Dan kalau full dari gagang ya, dari gagang sampai ke bilahnya ini sekitar hampir 40 sentian, 2 kilan saya. Dan di bagian depan sini atau di sebelah kanan dia ada motif-motif bunga seperti ini. Nah, di sebelah sininya kosong ya. Kalau saya lihat sih ini semuanya kayu, full kayu. Nggak ada bahan dari tanduk atau apa, cuman dari tamengnya ini nampaknya besi ya. Saya kurang tahu juga untuk jenisnya apa. Nah, kalau dilihat seperti ini kan, ketika dibuka dia seperti ini. Nah, dari bilahnya sendiri sih kalau diketuk ya, ini lumayan sih, lumayan tebal. Dan kalau dilihat agak mencong dia kan. Kalau saya lihat dari sini ya, lurusan di sini, bilahnya itu yang atasnya lurus, tapi bagian matanya yang dari sini kan, yang dari sini ke depan itu dia sedikit peang mungkin ya, atau baling gitu, nggak lurus. Dan untuk panjang dari bilahnya ini sekitar 20 cm. Oh ya, mungkin saya revisi ya, panjangnya nggak sampai 40 cm, mungkin 35 ya, mungkin sekitar 35. Dan ketika digenggam ini enak sih kan, genggamannya mantap. Dan dari bahannya pun bisa akan lihat sendiri ya, bagus. Kalau saya lihat sih bagus, walaupun dia agak baling ya, matanya itu agak baling, tapi lumayan lah kalau dirasa seperti ini. Ada rasa gerigi-gerigi dan ada sedikit nggak rata di bagian depan sini ya. Nah, kalau ditutup seperti ini kan. By the way, ini pisaunya dari pertama datang belum pernah saya asah ya, jadi belum pernah dipakai juga. Jadi mungkin kita akan coba tes sekilas ya. Kita akan coba potong. Nah, seperti yang dilihat kan ya, ini
Kalau untuk ketajaman sih saya rasa kurang lah ya, karena dia nggak terlalu tajam, dan juga apa bilangnya, dia harus sedikit ditekan sih, mungkin perlu diasah lagi. Dan rencananya sih bakalan saya bikin konten lain untuk pengasahannya nanti. Tapi kalau untuk harga sih, dari yang saya keluarin kemarin itu 50.000 dapat pisau yang ukurannya lumayan besar ya, ini ya. Nih lihat, 35 cm mungkin estimasi saya di sekitaran itu. Ini lumayan sih kan, dipakai pun enak ya. Nih, kalau untuk disimpan di saku celana sih mungkin agak sedikit besar, tapi kalau dibawa-bawa di dalam tas mungkin bisa dililitkan sarung maksudnya pakaian atau semacam kertas koran mungkin ya, itu mungkin nggak akan masalah sih. Nah ini bisa akan lihat sendiri. Nah tapi saya sebenarnya sih sedikit kecewa ya sama sellernya sih, bukan sama barangnya. Karena pisau yang saya pesan itu dia jauh lebih pendek dari sini, mungkin sekitar berapa lah, atau yang jelas lebih pendek, lebih kecil. Dan bentuknya itu juga nggak seperti ini kan. Dia yang saya pesan, yang saya ingin review sebenarnya yang lebih simpel lah dari ini. Terus motifnya juga nggak ada motif-motif bunga seperti ini. Saya lebih suka yang polos lah ya kalau dilihat ya. Di sini ada goresan sedikit. Untuk tamengnya di sini juga ada goresan ya. Wajar lah untuk pisau harga 50 ribuan. Oke lah ya, nggak akan banyak yang protes. Mungkin kalian ada yang senang dengan pisau model seperti ini. Nanti link pembelian akan saya taruhkan di kolom deskripsi juga, tapi agan bisa nilai sendiri sih. Kalau dari pengalaman saya nih kan, 50.000 dapat pisau yang lumayan panjang seperti ini. Untuk kualitas dari bahannya sih juga lumayan lah bisa dibilang. Tapi untuk matanya ini bisa diasah lagi kok. Saya yakin bisa diasah lagi. Dan saya ingin bikin konten selanjutnya itu mungkin pengasahan pisau ini. Jadi ya lumayan lah, untuk harga 50.000 dapat seperti ini ya. Untuk kayunya pun juga ringan, kokoh, malah dia jauh lebih berat di bagian bilah pisaunya ini kan. Untuk sarungnya juga ringan ya, masih kecil, nggak terlalu besar seperti golok sembeli atau apa. Tapi ini pisau sih ya, emang pisau. So jadi gimana ya ceritanya ini ya. Kalau dari pengalaman saya sih ini nggak ada masalah sama sekali, dan pisaunya juga oke sih menurut saya untuk harga 50 ribuan. Tapi yang saya sesalkan itu dari sellernya sih kan. Kok kenapa dia kirim pisau yang lain dari yang dipesan? Dia kan bisa chat tuh atau infokan kan ke kita selaku pembeli, Bang ini pisaunya habis, mau ditukar atau enggak, kan seperti itu. Dan kemarin saya juga sempat komplain dengan penjualnya, tapi jawabannya aneh, dia malah bilang seperti ini. Nanti saya tanya sama yang kirim katanya. Loh, jadi gimana itu kan? Saya bilang seperti itu kan. Bisa nggak saya refund atau saya kembalikan barangnya? Tolong dicarikan yang sesuai pesanan. Terus nggak ada komentar lagi sama sekali. Jadi untuk kalian yang pengen beli ya, mungkin saya sarankan cari di seller lain aja, atau benar-benar di seller yang sama kalian screenshot barangnya ini dan kalian order sama dia, atau kalian bisa cari di lapak-lapak yang lain lah ya. So jadi kesimpulannya untuk harga 50.000 dari kualitas serta bahan yang kita dapatkan, pisau ini sudah sangat worth it kan. Terlepas dari ketajaman mata pisaunya ya.
Jadi menurut saya sah-sah aja kalau kalian pengen beli, tapi jadilah pembeli yang cerdas lagi. Dicek baik-baik seperti apa. Untuk minusnya sih nggak ada, jadi saya masih bisa rekomendasi sih kalau kalian pengen pisau yang seperti ini ya, yang lumayan panjang, bahannya juga bagus, bilangnya 20 cm nih. So sekian aja dulu pengalaman saya soal pisau yang satu ini kan. Kalau dipakai untuk mecahin kaca sih nggak bisa, langsung ditabok aja kali ya. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehlah dibeli.